Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-34 dan 43. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku, pernahkah saudara hidup dengan rasa dendam dalam hati? Apa yang saudara rasakan saat dendam itu terasa kuat dan ingin keluar dari diri kita? Rasanya pasti sangat tidak nyaman. Tapi nyatanya, kadangkala dendam itu kita simpan sangat rapi di dalam hati kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti dendam sebagai perasaan marah dan kesal yang sangat kuat dari dalam diri seseorang dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas dan menyakiti orang lain. Meskipun balasan itu kadangkala belum tentu menjadi tindakan nyata, tetapi keinginan untuk membalas kejahatan orang lain itu sangat-sangat kuat. Sampai-sampai kadangkala ada yang berkata, "Biarlah Tuhan yang membalas." Baik dalam doa atau hanya sebatas keinginan, atau bahkan keinginan itu sudah terwujudkan, itu semua termasuk dendam. Jadi dendam berkaitan dengan keinginan untuk membalas kejahatan dan penderitaan kepada pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ada banyak hal yang membuat orang-orang tersebut ingin menyalibkan Yesus. Namun jelas sikap mereka menunjukkan ketidaksukaan kepada Yesus. Ayat 35, para pemimpin mengejek Yesus. Ayat 36, para prajurit mengolok-ngolok dan mengunjukkan anggur asam kepada Yesus. Ayat 39, salah seorang penjahat yang ada di sisi Yesus yang disalibkan ikut menghujat Yesus. Sikap ini menunjukkan seolah dendam mereka kepada Yesus sudah dan sedang terbalaskan. Karena Yesus terlihat mengalah dan tidak berkutik sedikit pun. Namun saudaraku, yang tidak mereka sadari bahwa Yesus menunjukkan kekuatannya melalui pengampunan yang Ia berikan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pengampunan yang Yesus berikan adalah pengampunan yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun yang hadir di sana. Dalam perikop yang kita baca ini, respon Yesus hanya ada di 2 ayat. Ayat 34 dan 43. Meski hanya ada di 2 ayat ini, namun kalimat yang Yesus sampaikan adalah kalimat yang tidak sanggup diucapkan oleh sembarang orang. Ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku, Yesus menunjukkan kekuatannya yang besar itu melalui hal-hal yang sangat sulit kita lakukan. Yesus menunjukkan bahwa mengalah bukan berarti kalah. Mengalah membantu kita untuk menepis dendam yang hendak menggerogoti diri kita. Coba ingat kembali ketika saudara dendam kepada orang lain. Bukankah hari-hari tampak penuh dengan amarah? Saudaraku, pengampunan bukanlah tindakan yang biasa saja. Ia lebih dari tindakan berharga. Pengampunan adalah tindakan mulia. Mari saudaraku, jika saudara masih menyimpan rapi dendam itu dalam hati, coba buka hatimu dan dengan tenang minta pertolongan dari Tuhan untuk bisa mengampuni mereka yang telah menyakitimu.
Mengampuni memang butuh proses. Namun jika kita mau berproses, percayalah, yang sembuh bukan hanya relasi kita dengan orang lain, tetapi relasi kita dengan Tuhan, bahkan dengan diri kita sendiri. Pengampunan akan memberikan kita rasa damai untuk kembali menjalani hari-hari. Selamat menjalani proses pengampunan. Tuhan Yesus memampukan kita sekalian. Amin.